Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Nisa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Chatbot berbasis AI pada aplikasi Pondil Language sebagai media pembelajaran Maharoh Al-Kalam. Mungkin sedikit berbeda ya sama yang ditampilkan di slide di sini. Ini ada sedikit kesalahan teknis. Jadi, tapi pada intinya memang seperti ini, belajar bicara bahasa Arab lebih seru dengan AI chatbot. Di sini teman-teman ada yang tahu apa itu AI chatbot? Ada yang pernah coba? Belum. Oke. Kalau Pondil Language ada yang tahu? Belum. Jadi Pondil Language ini salah satu aplikasi mungkin mirip kayak Duolingo, cuma bedanya kalau di bedanya di Duolingo itu nggak ada fitur yang namanya chatbot. Nah, di dalam chatbot di Pondil Language ini ada dua fitur, yaitu bisa kita bisa typing. Jadi AI-nya mungkin ngasih sapaan, terus habis itu kita bisa typing balasannya gitu, bisa typing atau bisa juga dengan text to speech. Jadi bisa dengan kita menjawab gitu, menjawab langsung nyalain mikrofonnya terus menjawab dengan membalas apa yang disampaikan sama botnya itu. Nah, jadi kenapa latar belakang dari penelitian ini adalah sebelumnya ketika kita belajar di suatu kelas. Nah, ada kalanya kita di dalam kelas kan berbeda-beda ya tingkat kemampuan bahasa Arabnya. Nah, ada kalanya kita itu mungkin merasa malu atau khawatir kalau mungkin ngomong di depan terus ngomong bahasa Arab itu mungkin ada rasa malu atau kecemasan gitu. Nah, dengan adanya AI atau chatbot fitur ini, kita tuh bisa lebih kan itu belajarnya mandiri. Jadi kita lebih dipersonalisasi. Jadi belajarnya tuh orang-orang nggak tahu kita belajar sendiri gitu. Jadi lebih nggak malu karena yang balas itu AI bukan orang. Nah, jadi di sini salah satu fungsinya adalah mengatasi speaking anxiety. Chatbot menyediakan lingkungan privat sehingga pelajar lebih berani mencoba tanpa takut dinilai orang lain. Tapi terkadang juga ada orang yang dengan ketakutan atau dengan pressure, dengan tekanan itu malah bisa jadi lebih bisa termotivasi untuk lebih belajar gitu ya. Tapi beda-beda ya tiap orang ya. Oke, selanjutnya adalah fleksibilitas tanpa batas. Nah, seperti yang udah aku ini tadi, kalau dengan aplikasi yang mana kita tuh semua memegang yang namanya smartphone. Nah, aplikasi ini kan bisa di-download di smartphone masing-masing gitu. Nah, jadi lebih fleksibel. Kita mau belajar mungkin sebelum tidur atau di pagi hari atau mungkin di sela-sela waktu senggang kita itu bisa banget gitu, dengan fleksibilitas yang ditawarkan oleh aplikasi ini, karena kita semua pastinya udah ada yang namanya smartphone gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah peningkatan interaksi pelajar. 57% siswa merasa penggunaan AI meningkatkan keterlibatan dan interaksi dalam proses pembelajaran bahasa. Dan memang selain mungkin kita ikut kursus atau mungkin kelas bahasa Arab, nah kehadiran AI ini sangat membantu juga untuk meningkatkan kemampuan kita, karena ada tambahan waktu belajar lagi gitu selain yang di kelas ataupun di kursus yang kita ikuti gitu. Nah, selanjutnya, karena seperti di judul tadi adalah dalam Maharoh Al-Kalam ya. Nah, di sini fitur canggih pendukung Maharoh Al-Kalam. Nah, karena tadi udah aku sampaikan juga kalau di chatbot di aplikasi Pondil Language itu bisa speak sama bisa typing ya. Nah, di sini aku ambil penelitiannya yang speaknya aja, bukan yang typing ya. Nah, jadi di dalam fiturnya ini pastinya ada yang namanya pengenalan suara, speech recognition, mendeteksi dan memberikan koreksi pelafalan secara langsung untuk memperbaiki pengucapan kata. Jadi ketika di aplikasi Pondil Language ini setelah AI-nya ini kayak kasih pertanyaan, nah kita tuh di bawahnya itu dikasih kayak rekomendasi jawabannya bisa A, bisa B. Nah, jadi
dengan adanya rekomendasi jawaban dari AI ini, nah kita langsung baca aja nih, langsung baca sambil ngomong buat jawab pertanyaan dari bot itu. Kemudian selanjutnya, skenario based learning, simulasi percakapan dalam konteks situasi nyata untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan yang situasional. Dan di body language ini tentunya ada tema-tema percakapan. Untuk tema pertama itu kalau di bagian bahasa Arab itu adalah tema sapaan, halo gitu misalnya. Kemudian yang selanjutnya ada umpan balik instan. Nah tentunya kalau yang namanya chatbot pasti kan langsung instan kan, kita jawab apa dia pasti langsung jawab gitu. Memberikan informasi cepat yang membantu pelajar segera menyadari dan memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau di aplikasi body language ini juga, kalau kita semisal kita salah nih, nah itu tuh buat chat kita yang udah didengerin tadi, itu tuh warnanya merah bukan hijau. Jadi dia AI-nya tuh langsung ini tuh salah apa kalau enggak dia bilangnya ulangi lagi gitu biasanya, tapi dalam bahasa yang kita pilih ya. Nah jadi yang saya temukan di dalam artikel dalam pembahasan literatur yang saya buat ini adalah dengan adanya chatbot AI ini dapat menurunkan kecemasan bicara dan meningkatkan kemandirian belajar. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan respon masih berbasis pola dan kurang memahami konteks budaya yang mendalam. Meskipun tadi udah ada tema-temanya, tapi ketika kita menjawab tidak sesuai dengan rekomendasi dari chatbotnya, itu tuh pasti disalahin. Padahal sebenarnya itu tuh benar, gitu. Itu pasti kekurangan di situ. Kemudian akurasi, kualitas pengenalan suara masih dipengaruhi oleh variasi aksen pengguna. Jadi kalau pelafalan kita kurang jelas pastinya, yang tercatat di botnya ini tadi pasti salah juga gitu. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.